Bapak-bapak dan saudara sekalian, masih ada suasana ya, ini sedikit saja terakhir terkait dengan apa yang tadi disinggung oleh khotib kita ya. Ada ya penghinaan ya, melalui karikatur kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai umat Islam membela Nabi kita, tapi membela dengan cara yang baik ya, sebagaimana sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Ada satu orang yang mengatakan ya, sebagian ini mengatakan kita nggak usah marah sama karikatur itu, karena kan kita nggak tahu wajah sebenarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita marah? Kita akan marah kalau karikatur itu terkait dengan sesuatu yang kita tahu. Misalnya karikatur itu mengkarikaturkan bapak kita misalnya. Bapak kita kan kita tahu wajahnya, ada fotonya. Terus dibikin karikatur yang gak keruan-keruan. Kita boleh marah karena kan ada acuannya. Ya. Berarti karikatur ini memang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Tapi kalau Nabi kan kita nggak tahu. Lalu kenapa kita mesti marah? Kalau menurut saya, bapak-bapak, saudara sekalian ya, kita marah bukan karena semata ya, bukan karena semata ukurannya adalah sesuai apa enggak sesuai, bukan itu. Tetapi melukis atau menggambar sesuatu lalu menisbahkan kata Nabi di situ, menisbahkan gambar itu kepada Rasulullah SAW. Kalau ukurannya adalah seperti yang disampaikan oleh sebagian ya, kita nggak usah marah, kan kita nggak tahu juga bentuknya. Lah yang kita nggak tahu bentuknya kan bukan hanya Nabi, sahabat-sahabat kita nggak tahu juga bentuknya. Sayyidah Aisyah, istri-istri Rasulullah kita nggak tahu juga wajahnya kayak apa. Apa kemudian berarti boleh orang gambar, mohon maaf misalnya gambar perempuan yang gimana lalu ditulis inilah Siti Aisyah. Apa boleh begitu? Apa boleh gambar sesuatu, gambar seseorang misalnya membawa pedang dengan wajah yang bengis lalu tulis inilah Umar? Kan nggak boleh. Artinya apa? Artinya menyebutkan dan menisbahkan satu gambar ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuatu yang sangat dilarang di dalam Islam. Apalagi ternyata kalau kita lihat gambar-gambar itu memang gambar-gambar yang buruk. Orang bawa senjata, jenggot panjang, sorban, matanya bengis, tulis ini Muhammad. Artinya apa? Memang ada niat ya. Ada niat untuk menghina, niat untuk meremehkan, niat untuk melecehkan. Karena itu berhak kita protes ya. Tapi sekali lagi dengan cara yang tidak merupakan kemungkaran, apalagi yang lebih besar dari itu. Perlu kita tahu ya, kebetulan ya mungkin bukan hanya saya yang pernah ke Perancis di sini. Banyak kita yang tahu Perancis itu kayak apa. Perancis itu negara yang sebenarnya relatif sangat welcome terhadap Islam. Karena itu penganut Muslim, penganut agama Islam di Perancis itu sudah nomor 2 terbesar dari sisi jumlah. Ada yang mengatakan sudah 8 juta atau 9 juta. Pusat Islam atau Islamic Center di Paris itu indah luar biasa. Indah sekali. Bahkan ada pohon zaitun di dalam kompleksnya. Indah sekali. Ukiran-ukirannya. Dan bukan hanya di Paris, tapi di kota-kota besar Prancis itu banyak masjid bagus-bagus.
Jadi protesnya atau marah kita itu ya marah kepada yang buat karikatur dan kepada pemimpin, yaitu presiden itu. Bukan marah kepada rakyat Prancis ya. Karena rakyat Prancis itu di dalamnya itu, di dalam kata rakyat Prancis itu ada 8-9 juta yang beragama Islam. Ya banyak lah, pemain bola Zinedine Zidane itu orang Islam. Dan banyak lagi pemain-pemain bola Prancis itu. Ya. Apa Benzema, apa sih macam-macam. Banyak itu, Muslim itu. Artinya apa? Protes kita itu harus terukur. Ya. Jadi jangan juga mengatakan, oh kita basmi Prancis. Enggak boleh begitu. Pendekatan dakwah itu dalam Islam kan ada 3 hal yang tidak boleh pisah. Dakwah, hidayah, dakwah, akhlak dan hidayah. Jadi jangan emosi. Ya. Jangan emosi dalam arti terukur. Dengan kita pakai istilah habiskan, hancurkan, jangan. Dan itu adalah kalau dalam pandangan dakwah itu adalah orang-orang yang bisa kita dakwah. Dan terbukti berhasil, dakwah di Perancis itu luar biasa. Luar biasa. Maka karikaturnya kita tentang, kita lawan. Ya. Orang yang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang biasa, kita tentang juga. Presiden yang menyampaikan itu, ya kita sampaikan protes kita. Tapi jangan menyasar kepada yang tidak bersalah. Apalagi kemudian ada yang membunuh di gereja gitu, apa salahnya? Kan kita diperintah dalam Al-Quran, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Selama mereka tidak mengusir kita dari rumah kita, selama mereka tidak memaksa kita keluar dari agama kita, kita harus baik. Sebenarnya Perancis itu bukan hanya tidak mengusir, bahkan dia menerima. Dia menerima puluhan ribu pengungsi dari Syria. Pada saat banyak negara-negara Arab tidak mau menerima. Ini kita harus ngomong apa adanya. Kan kebencian kita kepada sekelompok orang gak boleh membuat kita juga pura-pura ya, tidak tahu bahwa banyak juga hal yang mereka lakukan untuk umat Islam. Itu pengungsi di Syria, laki perempuan yang menyeberang Laut Tengah sampai kemudian Eropa. Salah satu yang paling banyak menerima ya Perancis. Diterima. Yang gak punya rumah itu umat Islam. Gara-gara kita perang satu sama lain di Syria itu. Saling bunuh. Mengungsilah umat Islam. Yang terima siapa? Perancis. Selain negara-negara lain. Artinya apa? Kemarahan, ya, protes kita yang memang harus kita suarakan. Karena ini menyangkut sosok yang paling mulia. Ya, dunia akhirat kita. Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah dan Rasulnya sendiri yang mengajarkan kita, wala ta'tadu, jangan melampaui batas.